aja. Halo teman-teman, kita ini bikin video kehamilan istriku di minggu ke-36 hari ini. Hari ini kita emang sengaja nggak mulai dari awal karena selain kita mager, selain kita mager, Itu nggak sengaja. selain kita mager sama ya emang Nggak ada niatnya. nggak ada niatnya sama ini, selalu manja, minta dipuhung. Nah, kayak misalkan tadi, ayo kita perbaiki tidur gitu ya. Dia tidur, aku yang suruh puhung ya kan. Terus ketika aku masih bangun, aku pegang HP dimarahin, HP-an terus gitu. Yang pernah ngalamin selamat, nikmat ya kan. Ya nikmat. Ini kehamilan istriku yang pertama, masuk udah 36 minggu. Kita udah periksa-periksa, alhamdulillah keadaannya normal. Terus habis gitu beratnya juga alhamdulillah lebih dari perkiraan ya. Kalau dari aplikasi kan kita lihatnya 2,6, tapi kemarin terakhir diperiksa udah 2,9, hampir 3. Dan ya mungkin bagi para suami yang di sana, mungkin yang istrinya hamil, mungkin ngalamin rela nggak tidur untuk istrinya, rela nggak nongkrong untuk istrinya. Rela nggak nongkrong. Kamu nongkrong nggak? Aku kan kerja sambil nongkrong gitu. Jadi lebih ke ya apapun lah, untuk suami pasti yang diberatkan adalah istri sama anaknya kayak gitu. Nah untuk istriku ini selama aku kehamilan pertama ini banyak sesuatu yang baru sih, yang nggak pernah kita duga. Mulai dari rasa mudinya istriku ini kadang-kadang juga meskipun jengkelin gitu, kita juga bingung untuk mengatasinya gimana. Ya, makanya yang bagi suami-suami yang di luar sana, sabar, kalian nggak sendirian. Banyak suami-suami yang ngalamin seperti kita. Iya benar. Dan mungkin para istri yang di luar sana, ya kalau mudi tolong lihat sikon juga lah, jangan semuanya dimudi jadinya. Gak bisa. Nggak bisa. Ya wis, kalau gak gitunya bisa. Soalnya kan diri sendiri aja tuh nggak ngerti sama diri sendirinya gitu loh. Jadi kayak ngatasinnya tuh gimana kita nggak ngerti, soalnya emang sebingung itu. Bahkan kan aku kan seneng gambar nih. Nah ketika hamil ini aku bener-bener kayak sulit gambar itu. Jadi ketika desain terus gambar nyampurin cat itu aku nggak ngerti, sampai banyak orderan itu yang ketunda. Ya, sampai eman gitu loh, maksudnya sama kliennya itu sampai sungkan. Soalnya emang bener-bener aku tuh blank, nggak bisa gambar. Dan terus kehamilan pertamaku ini aku nangisan ya kembang yang padahal aku tuh sebelumnya bukan orang tipikal yang suka nangis. Jadi kayak ya wes let it flow gitu tuh, biarno. Tapi kalau ketika hamil ini kayak semuanya tuh tak bikin ribet ya nggak sih, Ndut? Ya, ribet, bulet, ruwet. Kayak seolah-olah nggak ada penyelesaiannya. Ya, mungkin wajar lah, hormon kehamilan ya. Mungkin aku juga ngalamin ini pertama kali. Ya aku sebagai suami mungkin tak paksa wajar, karena emang nggak seperti biasanya seperti ini. Cuman karena banyak cerita, terus lihat di YouTube ataupun belajar dari teman-teman, ya emang itu mood swing banget kalau orang hamil. Jadi jengkel nggak jengkel ya harus jengkel. Jengkel nggak jengkel harus sabar, maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan dia marah meskipun kita salah, ya kita minta maaf. Meskipun kita benar, tetap minta maaf. Tapi emang itu kodratnya cowok ya kan. Benar atau salah tetap minta maaf. Tetap salah. Apalagi ketika hamil. Jadi ketika gak ada masalah diada-adain biar ada gitu loh. Iya benar. Ya enggak? Iya betul. Tapi emang aneh sih, maksudnya aku ya sampai nggak ngerti, maksudnya nggak kenal sama diriku. Sampai berkali-kali tuh aku ngomong, aku pengen ke psikolog soalnya emang aku nggak ngerti aku ini siapa sekarang gitu loh. Sampai bingung karena bener-bener
moodinya tuh parah, terus itu ya nggak ngerti, kayak gambar nggak bisa, kayak bukan aku gitu loh. Jadi kayak jalan ini aku siapa sih gitu. Terus ketika nangis sendiri, aku ini kenapa sih, kayak nggak ngerti emang. Jadi kalau misalnya dibilang lebay apa, tambah marah, karena emang aku aja nggak ngerti gitu loh. Aku harus apa ya nggak ngerti, tapi kayak tambah disuruh mencari tahu, malah crowded wis otak ini, nggak nutut. Ya. Terus suka apa lagi yang aku? Apa Suka ya? muring-muring yang pasti. Muring-muring nggak jelas. Sama ya sekarang juga mungkin karena kehamilan sudah 36, dia juga ikutan yoga karena kan kita juga pro sama normal. Ya, Kita ya. pengennya semua normal. Jadi lahiran normal, terus otaknya normal. Iya bener itu Enggak, sih. maksudnya pengennya kita tuh lahiran normal. Karena kenapa? Karena kita nggak punya uang. Iya bener. Gitu. Karena Jadi apa? Iya. ya karena normal, mungkin karena apa ya, mungkin karena anak pertama kan kalau misalkan sesar kan Ada batas ada batas maksimalnya. maksimal, sedangkan kalau misalkan kita nggak tahu ya itu emang bener apa enggak, cuman Ya, kita ya. referensinya seperti itu, akhirnya kita putusin kalau bisa untuk yang pertama ini kita usahakan normal. Jadi kita juga ikut kelas yoga, kelas olahraga gitu, yang untuk biar melatih pernafasan biar kuat nanti ketika lahiran, sama sekaligus memposisikan biar bayinya itu cepat masuk panggul gitu loh. Karena kemarin terakhir periksa itu kepalanya udah di bawah tapi masih nyamping gitu loh, dan belum masuk panggul gitu. Jadi diharapin sama kemarin dokter kita itu kalau bisa ya olahraga yang teratur, terus nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, dan kalau bisa juga dijaga kondisi tubuhnya, karena kan semakin hamil tua itu banyak kemarin kita dikasih tahu ibu kita, mama kita ya kan, itu bakalan kurang tidur karena kata dokter kita kemarin, dokter Gondo itu juga ketika bayi sudah masuk panggul itu sakitnya nggak berhenti gitu katanya. Kalau sekarang kan sakit sejam lagi sakit, jarang gitu loh. Nanti kalau udah masuk panggul itu sakit terus, makanya kemungkinan tidurnya bakal kurang. Jadi sarannya bagi teman-teman ibu hamil yang di luar sana, kalau udah hamil tua kalau bisa tidur aja, nggak usah nunggu momen harus malam harus ini. Kalau bisa siang tidur pagi tidur, kalau nggak bisa tidur buat olahraga yoga kayak atau apa yang ringan-ringan kayak gitu, biar minimal ngelatih atau mungkin bayinya biar cepat turun panggul. Ya gitu. Terus masalah makanan, pas aku hamil makanku gimana dan ya nggak teratur juga, jadi rewel juga, banyak trimester 1 muntah-muntah itu, terus habis turun gitu berat badan sampai cincinnya bisa lepas. padahal cincinnya dulu bengkak, gak bisa keluar cincin itu. Terus pas hamil trimester 1 tuh turun berat badan sampai 4 kiloan, terus akhirnya cincinnya bisa dilepas, alhamdulillah. Terus trimester kedua itu ya mungkin alhamdulillah, mungkin lumayan bisa. Itu yang dikatain banyak teman-teman yang ibu-ibu hamil di sana ya, kita belajar bahwa hamil trimester kedua itu hamil yang enak gitu, yang maksudnya paling nyaman, yang nggak mual, badan juga nggak seberapa sakit gitu loh, dan tidur juga alhamdulillah bisa nyenyak. Nah masuk trimester 3 ini balik lagi ke trimester awal, tidur nggak nyenyak, terus habis gitu mulai sakit ya kan, terus juga kadang mual juga gitu loh, cuman nggak sesering yang semester 1 ya, tapi kalau yang semester 3 ini, nah kalau trimester 1 kan mual muntah ya kan. Dulu sempat awal trimester 3 sempat mual muntah, tapi nggak yang sampai muntah banyak gitu, dikit, tapi lebih seringnya kebangun gara-gara kebelet pipis ya, janinnya aktif soalnya itu. Terus untuk masalah kayak kemarin periksa itu juga alhamdulillah semuanya normal, nggak ada apa-apa, tinggal
gimana caranya atau memperlancar janinnya Bisa biar cepat turun ke masuk panggul. panggul gitu. Nah disaranin itu yoga. Jadi bagi ibu-ibu di luar sana atau bumil-bumil yang kalau pengen normal ya kalau bisa jangan mager, karena kalau mager itu emang enak mager, cuman ketika nanti pengen normal Sulit. susah. Ya benar sulit. Itu sih garis besar pengalaman kita kehamilan pertama sampai sekarang ya kan. Awalnya kita dulu punya ini kan, kita cerita sedikit, emang kita planning kita menikah udah 4 hampir tahun 4 tahun ya, 4 tahun sekarang ya. ya. Terus kita emang program dulu awalnya, cuman emang belum berhasil, cuman nggak konsisten emang. ya belum kita siap juga belum siap kayaknya. juga mungkin, jadi belum dikasih sama Allah. Akhirnya kita juga mulai konsistensi untuk program itu, akhirnya ya Desember alhamdulillah. apa November ya? November ya. Mm-mm. Sejak November itu kan temanku hamil. Nah, aku dikasih beberapa resep yang simple. Nah, itu akhirnya kita telatenin itu sama akunya sedikit olahraga. Terus itu ditelatenin, alhamdulillah tahun ini dikasih. Ya, Februari. Ya, Enggak, alhamdulillah. Maret ya. Ya, Maret pas ulang tahunnya dia. alhamdulillah. Terus habis gitu itu pengalaman serba baru semua sih bagi Iya, kita. dadakan. Kita nggak expect kalau bakalan hamil Ya betul. tahun ini gitu loh. Awalnya nggak kepikiran bakalan hamil tahun ini, tapi ternyata memang dikasih hadiah mungkin ya. Ya makanya kita ya bersyukur, terus kita emang punya sesuatu hal yang baru, mungkin masalah baru, dan kita akhirnya ya wis gimana caranya berjuang untuk Mulai lagi yang mulai baru betul. sama calon bayinya ini gitu. Itu sih pengalaman yang luar biasa pokoknya. Iya, naik roller coaster ya. Ya nanti tak doain bagi teman-teman yang di luar sana yang lagi program. Iya, semoga Semangat. berhasil. Terus yang ikhlas, maksudnya nggak usah yang sampai terlalu baper kalau diomongin sama orang-orang. Iya. Biarin aja. Betul. Soalnya aku ngalamin sih itu, maksudnya ya sempet sedih juga kan, kok wes lama nggak dikasih anak gini kok nggak program, kok nggak ini, kok nggak itu. Kan dia nggak tahu bun kita sudah keluar berapa duit. Ya itu sih pengalaman kita ya untuk sampai ke minggu 36 ini. Iya 6. Ya kita emang beberapa kali emang coba-coba survei sih ke beberapa dokter, cuman alhamdulillah semua dokter kita tidak ketika kita pengen normal itu Pro mereka semua. mendukung, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang langsung divonis sesar sama dokter, coba tanyain secara detail kenapa sih dok harus kalau harus sesar atau kali-kali pusar atau sungsang. Tapi kalau dibilang sungsang itu dilihat dulu minggu keberapa. Kalau misalkan masih muda sungsang itu jangan takut harus sesar, nggak perlu, karena dulu waktu kita di dokter Gondo ini emang minggu keberapa itu ini sudah bagus bayinya, tapi posisinya kepalanya masih di atas, tapi dokternya bilang enggak apa-apa, masih bisa kok gitu. Jam masih lama gitu. Masih kurang beberapa minggu lagi. Iya, akhirnya minggu ke ini sudah turun. Alhamdulillahnya udah muter kepalanya. Cuman masih belum masuk ke panggul. Jadi teman-teman bumil-bumil yang di luar sana sama suaminya kalau misalkan divonis sesar, tolong ditanya secara detail. Kenapa harus sesar? Mungkin ketika disuruh lab tes darah atau urin ada indikasi kalau misalkan harus seperti ini, harus sesar, mungkin karena ya udah nggak apa-apa. Begini gitu, itu harus ditanyakan. Atau mungkin bayinya ini kelili tali pusar bu, harus lahiran, ya itu emang wajar lah kayak gitu. Kalau yang ya kalian searching aja gitu loh, maksudnya tanya-tanya juga ke orang-orang kira-kira, atau nggak gitu ke bidan tanya kira-kira bisa nggak kalau masalahnya cuma karena sungsang atau kelilit tali pusar atau bukan kelilit tali pusar, masih posisinya belum pas, kayaknya tuh masih bisa dibantu sama yoga sama olahraga gitu-gitu. Tapi kalau misalnya memang urgent, kayak misalnya ibunya preeklampsia terus darahnya tinggi terus gimana, anaknya kelilit tali pusar, atau emang lagi urgent yang kita emang nggak ngerti bahasa kedokterannya, ya udah nggak apa-apa. Soalnya semuanya ya pada dasarnya emang pengennya semuanya normal, cuman kalau memang nggak bisa ya udah emang
takdirnya gitu kita masih tetap jadi ibu kok, tetap jadi ibunya dia daripada nanti kenapa-napa semua. Nah ini kan juga masih minggu ke-35, toh kalau besok aku harus operasi pun ya nggak masalah, yang penting kan kita udah usaha gitu. Betul gitu. Gindang. Oke. Jadi normal sesar itu tetap sama aja, tetap sama-sama jadi ibu. Gembol 9 bulan itu capek. Jadi kalau cuma masalah ditentukan kamu gak jadi ibu yang sejati cuma karena normal atau sesar itu, mangkel aku. Itu sih soalnya tuh masalahnya ibu-ibu hamil tuh. Kalau sesar mah gampang gini. Gak semudah itu bunda. Habis sesar itu juga banyak perawatannya dan lain-lain sebagainya kok. Jadi sama aja, sama-sama sakitnya, sama-sama gembolnya 9 bulan, sama-sama habis gitu juga harus nyusuin anaknya, harus bangun malam-malam, harus sakit punggung, sama semua, cuma beda keluarnya aja gimana gitu, cuma beda prosesnya aja gitu ya Ndut ya. Ya wis lah gitu. Doain ya semoga lancar sampai lahiran. Amin, semoga lancar sampai lahiran. Tetap semangat bagi yang lagi hamil sama lagi program. Ya. Jangan pernah menyerah. Ya. Perbaiki diri. Mungkin ketika semuanya sudah baik menurut Allah baru kita dikasih. Soalnya kita semua nggak pernah ngerti, nggak pernah ngerti apa namanya, kita ini udah baik apa belum gitu loh, udah cocok apa belum dikasih momongan kayak gitu, kita nggak pernah ngerti. Jadi mungkin ketika kita sudah siap, ketika apa namanya ya dua-duanya ya, ketika dua-duanya udah siap, kemungkinan baru Allah mau kasih kayak gitu. Ya intinya itu semua yang dari Allah itu bukan datang saat kita butuh. Betul. Tapi semua akan datang di saat yang tepat. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu pas lahiran di vlog kita selanjutnya. Doain kita, bye bye. Ya seru loh yang curhat gitu.